Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Qala sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang masalah ini bahwasanya imam salat yang dibenci oleh makmumnya itu terancam tidak diterima salatnya. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum." Ada 3 golongan yang mana salat mereka tidak melewati telinga mereka. Dalam riwayat lain disebutkan la tujawizu salatuhum ru'usahum. Salat mereka tidak melewati kepala mereka. Yakni tidak naik ke langit berarti. Ibadah mereka tidak, salatnya tidak diterima. Di sini khusus salat saja. Yang terancam adalah hanya salat, bukan ibadah yang lain. Siapa saja ketiga golongan itu? Yang pertama, al-'abdul abiqu hatta yarji'a. Seorang budak yang lari dari tuannya. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Seorang budak yang lari dari tuannya. Selama dalam masa pelariannya itu dia tidak akan diterima salatnya kecuali dia sudah kembali kepada tuannya, majikannya. Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang wanita yang tidur di malam hari dalam keadaan suaminya murka kepadanya. Seorang wanita yang tidur di malam hari dalam keadaan suaminya murka. Ini juga sudah kita bahas. Bahwasanya seorang istri yang tidur di malam hari, kemudian karena dia tidak taat kepada suaminya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, dia tidak mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf, dia tidak memenuhi ajakan suaminya untuk misalnya melakukan hubungan badan dengan berbagai macam alasannya misalnya, tentu alasan-alasan yang tidak syar'i. Dan di malam itu sang suami murka kepada dia, marah kepada sang istri tadi, maka pada malam itu salat dari sang istri itu terancam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita sudah bahas di pertemuan terakhir, atau tepatnya dua pekan yang lalu. Golongan yang ketiga, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Golongan yang ketiga yang terancam salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang imam yang dibenci oleh makmumnya. Seorang imam yang mengimami suatu jamaah, imam salat dalam keadaan makmumnya ini membenci dia. Hadis ini sahih li ghairihi, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisnya hasan gharib, dan takhrij ini juga disepakati oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab beliau Mishkatul Masabih. Dan hadis ini memiliki banyak penguat-penguat yang mendukung sehingga hadis ini bisa dijadikan hujjah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Yang menjadi syahid atau poin pembahasan kita dari hadis di atas tadi terkait 3 golongan yang terancam tidak diterima salatnya, itu golongan yang ketiga. Seorang imam salat berjamaah di suatu masjid, tetapi ternyata makmumnya tidak sesuai dengan dia, membenci dia. Sekarang jadi pertanyaan, kebencian seperti apa yang dapat menyebabkan solat sang imam tadi tidak diterima? Jadi yang tidak diterima, terancam tidak diterima hanya solat sang imam. Adapun solat jamaahnya tidak terpengaruh, tidak terpengaruh, karena kesalahan yang dilakukan oleh sang imam dalam sholat, ya, misalnya imamnya sholat niatnya tidak ikhlas, misalnya imamnya sholatnya tidak ikhlas, maka sholat berjamaah itu tetap dianggap sah. Tetapi yang tidak mendapatkan pahala hanya sholat sang imam, adapun jamaahnya tidak terpengaruh. Dalilnya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Fa in asabu falakum wa lahum, wa in akhtau falakum wa alaihim." Jika sang imam itu benar, betul tata caranya, ya, ketika dia menjadi imam betul, ya, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ya, maka falakum walahum, kalian akan mendapatkan pahala jamaah dan imamnya juga dapat pahala. Wa in akhtau, namun jika imamnya salah, yakni kesalahan dalam artian tidak sampai membatalkan sholat, ya, hanya misalnya kesalahan yang akan mengurangi pahalanya atau menghilangkan pahalanya, sama sekali tidak dapat pahala. Contohnya tadi misalnya dia tidak ikhlas, ya. Maka yang demikian ini kata Nabi SAW, falakum, kalian tetap dapat pahala, wa alaihi, dan dosanya untuk dia yang berdosa, imamnya yang berdosa imam. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kebencian yang seperti apa, ya, yang bisa menyebabkan sang imam itu terancam sholatnya tidak diterima? Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau, ya, dalam Sunan At-Tirmidzi, setelah membawakan hadis ini, beliau mengatakan, wa qad kariha qaumun min ahli al-ilmi an ya'umma ar-rajulu qauman wa hum lahu karihun, fa idza kana al-imamu ghairu zalimin fa innamal ithmu ala man karihahu. Para ulama, para ahlul ilmi membenci seorang yang mengimami suatu kaum dan makmumnya itu benci pada dia. Fa idza kana al-imamu ghairu zalim, jika sang imam ini bukan orang zalim, yakni, nah ini syahidnya, jika sang imam ini dia orangnya taat pada Allah, ya, orangnya menegakkan agama Allah, dia memang orangnya hafal Quran, berilmu, ya, bacaan yang benar, bukan orang zalim. Hanya mungkin jamaah ada yang membenci dia mungkin karena untuk urusan dunia, ya, karena urusan dunia. Membencinya bukan karena urusan agama, tapi urusan dunia. Apa karena yang imam ini saingan bisnisnya, ya, atau semisal. Intinya yang imamnya ini dibenci bukan karena terkait dengan sang imam, tetapi karena urusan dunia. Maka kata Imam Tirmidzi, innamal itsmu al-karihahu, maka dosanya itu kepada yang
membenci, yang berdosa yang benci imam tersebut. Wa nuqila an Mansur, dan dinukil dari Al-Mansur perawi hadis ini, fasa'alna an amril imam, sang perawi hadis ini ditanya tentang maksud dari imam yang dibenci ini. Maka Mansur, sang perawi hadis ini mengatakan, inna ma'ana a'immatan zalamatan fa amma man aqama as-sunnata fa innamal ithmu ala man kariha. Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan imam-imam yang dibenci, yang terancam salatnya tidak diterima, ya, adalah yang dibenci oleh makmumnya ini adalah imam-imam yang zalim, imam-imam yang ada cacat pada agamanya, pada urusan agama. Apakah karena kemaksiatan yang dia lakukan secara terang-terangan, ya, atau mungkin ya urusan yang lain misalnya, ya, yang berkaitan dengan agama. Maka imam yang seperti ini, kalau dia memaksakan dirinya untuk jadi imam dan memang ternyata dia tidak layak untuk jadi imam, ya, maka ya dia terancam dosanya, salatnya tidak diterima. Fa amma man aqama sunnah, adapun yang imam yang menegakkan sunnah, ya, bacaannya benar, hafalannya bagus, banyak, ya, dia pun juga paham terhadap hukum-hukum salat berjamaah, hukum-hukum menjadi imam, maka fa innamal itsmu ala man karihahu, maka yang berdosa itu adalah yang membencinya. Ya. Misalnya dia benci karena itu bukan dari mazhab Syafi'i misalnya, ya, yang bermakmum mazhab Hanabilah, karena dia beda mazhab dia membenci. Padahal yang jadi imam bagus bacaannya, hafalannya kuat, tata cara sholat sesuai sunnah. Hanya karena beda mazhab saja dia benci, maka yang berdosa yang membenci. Qultu, kata Syekh Salim hafizallahu ta'ala, wa bihadza yatabayyanu anna al-amra laysa marhun bi anzihati wa ahwa'il musallin wa innama marhun bi ittiba'i kaum mukhalafatiha. Berdasarkan penjelasan para ulama ini, kata Syekh Salim rahimahullah ta'ala, maka jelas yang menjadi tolak ukur kebencian dari makmum yang bisa menyebabkan salat sang imam terancam tidak diterima adalah bukan hawa nafsu para makmum, bukan mengikuti hawa nafsu para makmum, tetapi patokannya adalah apakah dia mengikuti sunnah atau menyelisihi sunnah, ya, mengikuti sunnah atau menyelisihi sunnah. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan hal ini, ya, menjadi imam itu ya tidak boleh asal-asalan, karena dia punya tanggung jawab yang besar. Maka dari itu yang dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda tentang aturan imam dalam salat berjamaah itu. Kata Nabi SAW, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang pertama, syarat pertama yang menjadi imam itu adalah, kata Nabi SAW, aqra'uhum li kitabillah, yang banyak hafalannya dengan Al-Quran dan bagus tajwidnya, ya. Kemudian selain yang paling penting juga, ya, dia harus paham hukum-hukum yang berkaitan dengan imam dan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah sholat, ya, harus paham. Jadi bukan hanya karena dia banyak hafalannya, bagus suaranya, tidak, tapi dia poin yang paling penting juga, dia harus paham, berilmu tentang hukum yang berkaitan dengan masalah imam dalam sholat dan juga hukum yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Fa in kanu fil qiraati sawa, jika ternyata di dalam masjid itu ada 2 orang atau 3 orang
yang punya kualitas hafalan, bacaan dan ilmu sama, fa'alamuhum bisunnati, maka yang didahulukan adalah yang paling paham dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fi sunnati sawa'an, dan jika dalam masalah pengetahuan mereka dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sama, fa aqdamuhum hijratan, maka yang didahulukan adalah yang paling dahulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silman, namun jika dalam masalah hijrah mereka pun juga sama, maka yang didahulukan adalah yang paling terlebih dahulu masuk Islam. Terlebih dahulu masuk Islam. Maka dari itu, ya, dalam riwayat lain disebutkan sinnan, ya, yang paling tua. Jadi yang paling tua itu opsi terakhir, ya, opsi terakhir dalam masalah menentukan memilih seorang untuk menjadi imam. Ya. Jadi opsi pertamanya dia harus yang hafal Quran dan tajwidnya harus benar, bagus bacaannya. Kemudian mengetahui hukum-hukum tentang imam, ya, harus paham. Ya. Kemudian kalau sama baru berpindah pengetahuan dia dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau sama juga baru pindah ke siapa yang paling dahulu masuk Islam. Baru setelah itu poin yang terakhir, kalau bersamaan juga masuk Islamnya, maka terakhir yang paling tua. Nah, jadi ini aturan dari Nabi SAW. Ini Nabi SAW yang atur, bukan kita. Ya. Nabi SAW yang atur dalam masalah menentukan siapa yang berhak menjadi imam. Jadi yang terancam, seorang imam yang terancam tidak diterima sholatnya, ya, sekali lagi imamnya saja yang tidak diterima sholat. Adapun sholat berjamaahnya tidak batal. Ya, harus dicatat baik-baik, jangan sampai salah paham. Jadi yang terancam adalah seorang imam yang menjadi imam dan dibenci oleh makmumnya, jamaahnya, dan kebencian mereka didasarkan karena kesalahan-kesalahan dia dalam agama, bukan dalam urusan dunia.